Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, bagaimana kabarnya, sehat? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Pernah dengar istilah Bapak Ibu? Home sweet home. Pernah dengar? Home sweet home, ya. Rumahku istanaku, rumahku surgaku. Hari ini saya ingin bicara tentang rumah. Bapak Ibu, kita masing-masing memiliki rumah. Tempat kita tinggal, tempat kita hidup. Mungkin itu rumah permanen maupun semi permanen. Mungkin itu rumah milik kita, mungkin itu juga masih kontrakan atau menyewa. Tidak masalah statusnya, yang penting semua kita punya rumah, tempat kita berteduh, tempat kita bisa tinggal, tempat kita bisa menetap, tempat kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Benar? Ya, mungkin rumah kita temboknya itu luar biasa kokohnya. Ada mungkin rumah kita yang mulai agak retak-retak dindingnya. Ada mungkin rumah kita kalau banjir sedikit, sudahlah kolam renang di sana. Saya tidak membicarakan tentang kondisi fisik rumah, tapi saya hari ini ingin berbicara tentang suasana rumah. Karena suasana rumah lebih penting daripada kondisi fisik rumah itu sendiri. Hari ini saya ingin mengajak kita berbicara bukan hanya sekedar house, tempat tinggal yang ada temboknya, yang ada pintunya, yang ada atapnya. Tapi hari ini saya berbicara tentang home, suasana yang ada di dalam rumah itu sendiri. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Sekali lagi yuk Bapak Ibu kita baca. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya sangat meyakini dan saya bisa pastikan setiap jemaat yang hadir di tempat ini pasti sangat rindu diberkati Tuhan. Amin. Bahkan bukan hanya kita yang diberkati Tuhan, tapi saya yakin kita rindu seisi rumah kita diberkati Tuhan. Bahkan kita rindu orang-orang di luar sana pun kecipratan berkat Tuhan oleh karena kita. Saya yakin itu. Dan hari ini firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama Bapak Ibu. Satu kisah yang pernah berapa kali saya sampaikan ini. Siapalah Obed-Edom? Tidak terlalu terkenal, bahkan Obed-Edom artinya adalah hambanya Edom sebenarnya. Dia mengabdi kepada Edom. Dia bukanlah orang-orang yang termasuk umat pilihan Allah. Tetapi kisah ini mendokumentasikan dan membuktikan kepada kita ada sesuatu yang luar biasa terjadi bagi keluarga ini dan namanya begitu viral. Kalau kita lihat Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan ini ada fakta yang terjadi di rumah ini. Yang pertama faktanya tabut Allah tinggal di rumah itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Tetapi bukan masalahnya hanya sekedar tabut Allah, tetapi ini berbicara tentang kehadiran Tuhan di rumah tangganya, di rumahnya. Saya nggak tahu bagaimana kondisi rumah Obed-Edom. Apakah rumahnya itu full AC atau semua full kipas angin, saya nggak ngerti. Apakah rumahnya itu besar atau kecil, saya nggak ngerti. Tapi saya boleh pastikan Obed-Edom adalah orang yang sederhana. Yang mungkin rumahnya pun sangat sederhana. Yang mungkin ketika hadir tabut Allah ini itu akan memakan beberapa tempat-tempat mereka yang harusnya itu menjadi tempat tidur mereka mungkin. Dan saya ingin membawa kita ke belakang terlebih dahulu. Tabut Allah ini adalah makna kehadiran Tuhan yang di dalamnya ada 2 loh batu yang berisi titah Allah, perintah Allah. Dan di dalamnya juga ada tongkat Harun yang berbicara tentang keimaman, yang berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Dan di dalamnya ada mana yang berbicara tentang providensianya Allah, pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Di mana mereka enggak perlu punya dapur umum, tetapi Tuhan kirimkan berkat bagi mereka dari surga langsung. Tabut Allah itu sebelumnya dirampas oleh orang Filistin. Tapi ketika tabut Allah itu dirampas Filistin jadi melarat dan menderita. Kehadiran Tuhan memberikan penderitaan bagi orang Filistin. Akhirnya orang Filistin menyerahkan tabut Allah itu kepada orang Israel dan tinggallah tabut Allah itu 20 tahun di rumah Abinadab. Dan ketika tabut Allah tinggal di rumah Abinadab tidak ada sesuatu yang terjadi, bahkan bangsa itu tetap menderita. Padahal tabut Allah di situ. Tapi tiba-tiba hanya 3 bulan di rumah yang namanya Obed-Edom, rumahnya diberkati dan beritanya jadi viral begitu luar biasa.
Tabut Tuhan yang sama di tempat yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Apa yang membuat? Oke lah kita mungkin berkata, wah karena kafir dengan tidak kafir. Iya orang Filistin mungkin mereka orang kafir, jadi malapetaka bagi mereka. Tapi Abinadab adalah hamba Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi di sana. Sebenarnya bukan masalah posisi, tetapi bagaimana reaksi ketika tabut Allah itu ada di tempat itu. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ketika itu mau dipindahkanlah tabut Allah itu dari rumah Abinadab, mau dibawa ke Yerusalem. Karena Yerusalem pusat itu bukan hanya ibu kota, tapi pusat peradaban, di sana juga pusat agama, ibadah di sana. Mau dibawalah ke sana. Dan dipersiapkanlah Bapak Ibu kerbau dengan pedatinya. Dibawalah tabut Allah ini dengan mengendarai kerbau Bapak Ibu. Dan Usalah dipercayakan menjadi menjaganya. Tapi dalam satu peristiwa Bapak ikut ketika dalam perjalanan itu mungkin ada lubang sehingga bannya itu masuk ke lubang, akhirnya tabut Allah itu hampir mau terjatuh. Ada niat baik dari Usa. Dia berusaha menjaga dan memegang tabut Allah itu supaya jangan jatuh. Tapi apa yang terjadi? Dia mati. Apa salah Usa? Sebenarnya menurut saya bukan salah Usa di sini. Dia punya niat baik, tapi salahnya sudah mulai dari awal, tidak menghargai tabut Allah. Tabut Allah itu sejatinya harus dipikul. Harus ada imam-imam yang memberikan pundak mereka ini untuk memikul tabut Allah itu. Tetapi mereka mulai meremehkan tabut Allah, padahal tabut Allah berbicara tentang kehadiran Allah. Ketika diremehkan kehadiran Tuhan, Tuhan bereaksi dan mati Usa. Dan ketika mati Usa, ketakutanlah bangsa itu. Khususnya Daud ketakutan, bagaimana ini kalau seperti ini? Bagaimana bisa sampai ke rumah Tuhan yang ada di Yerusalem? Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya mungkin dalam pertengahan jalan dilihatlah ada rumah di sana. Udahlah kita ke rumah Obed-Edom saja. Kita letakkan di sana. Bapak Ibu beritanya baru viral, ada mati karena memegang. Dalam imajinasi berpikir saya Bapak Ibu, rakyat itu ketakutan. Ketika mau dimasukkan ke rumah Obed-Edom, saya yakin tidak segampang dan semudah itu. Dalam imajinasi saya buat skenarionya Bapak Ibu. Dia pulang ke rumahnya, dia kumpulkan anggota keluarganya, istri dan anak-anak dikumpulkan dan berkata, dengar berita hari ini, dengar. Sekarang tabut Allah mau diletak di rumah kita loh. Ini kehadiran Tuhan. Saya kena percaya Obed-Edom menjelaskan kepada keluarganya apa itu tabut Allah. Saya yakin dia menjelaskan dan ketika anaknya mengerti mereka menerimanya. Dan akhirnya hadirlah tabut Allah di rumah itu. Dan ketika hadir tabut Allah memberkati rumah itu. Di rumah Abinadab tidak ada yang terjadi. Di Filistin malah petaka. Tabut yang sama hadir di tempat yang berbeda, hasilnya berbeda. Karena apa? Kalau kita lihat hari ini sikap hatinya. Saya yakin kita rindu rumah kita menjadi suasana surga ada di dalamnya. Saya rindu rumah kita diberkati. Biarlah rumah kita tempat kita pulang. Tempat yang kita rindukan. Tempat di mana tertawa, menangis dan menikmati hidup bersama. Supaya kita enggak betah di luar sana, biarlah kita betah di rumah karena rumah kita menjadi suasana yang penuh dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini rumah hanya menjadi tempat persinggahan. Bukan lagi tempat di mana ada ekspresi kasih Tuhan di dalamnya. Rumah tidak lagi menjadi tempat yang dituju. Tempat yang dituju adalah tempat tongkrongan anak muda ketika pulang sekolah tujuannya adalah tongkrongan. Bapak-bapak mungkin ketika pulang rumah tujuannya adalah tongkrongan. Ibu-ibu juga mungkin ketika pulang rumah tujuannya adalah tongkrongan. Rumah menjadi sesuatu yang tidak ada maknanya. Padahal bukankah yang pertama kali Tuhan berkati adalah keluarga, adalah rumah. Tapi seringkali hari-hari ini rumah kehilangan esensinya. Rumah kehilangan suasananya sehingga orang tidak tertarik lagi ke rumah. Rumah tidak lagi menjadi tempat yang kita nanti-nantikan. Rumah tidak lagi menjadi tempat di mana kita sadar itulah tempat terbaik dalam kehidupan kita. Tapi hari ini mari kita belajar dari keluarga Obed-Edom ini Bapak Ibu. Jadikan rumah kita home, suasana, bukan hanya sekadar host.
Jangan kita berpikir selalu orientasi kepada fisiknya. Kami akan bahagia kalau rumah kami sudah seperti ini. Yang pertama, jadikan rumah kita tempat Allah hadir di dalamnya. Obed-Edom bersedia menerima tabut Allah di rumah mereka. Bersediakah kita menerima Tuhan hadir di rumah kita? Bukan hanya sekedar bertamu, tapi menetap dalam kehidupan kita. Menetap di rumah kita. Karena saya meyakini kalau Tuhan hanya sekedar hadir, tapi tidak memanifestasikan hadiratnya, enggak ada sesuatu yang terjadi. Karena Tuhan maha hadir, tetapi tidak di setiap tempat dia memanifestasikan, menyatakan kehadirannya. Rumah harusnya menjadi tempat Allah hadir. Rumah adalah lembaga pertama yang Tuhan berkati, yang Tuhan langsung turun tangan memberkatinya. Bahkan kalau kita tahu Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru mujizat pertama juga dimulai dari rumah keluarga. Betapa concernnya Allah tentang rumah itu. Oleh karena itu bersihkan rumah kita. Saya yakin kalau ada datang tamu ke rumah kita, kita bersihkan rumah kita. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Dibersihkan rumahnya, disapu. Mau datang Pak Wali Kota misalnya, atau mungkin mau datang tulang, atau mau datang orang penting lah Bapak Ibu ya. Pasti kita rapikan. Segala sesuatu yang sembraut kita singkirkan tak kemana. Makanya di rumah ada namanya gudang. Bagaimana cara membersihkannya? Ketika kita belajar menghormati Tuhan. Seringkali orang mengatakan gini Bapak Ibu, ketika ke gereja, ini ruang kudus, hargai Tuhan. Saya mau katakan, rumah pun adalah tempat kudusnya Tuhan. Amin. 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 Hargai Tuhan di rumah kita, bukan hanya di gereja. Ketika tabut Allah tinggal di rumah Obed-Edom, itu berbicara tentang ada penghormatan kepada Tuhan dan ada relasi dengan Tuhan. Ada keintiman, kedekatan dengan Tuhan karena tabut Allah itu tinggal di situ. Berarti dekat, berarti ada satu hubungan di dalamnya. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai, maafkan saya, dukun. Kadang orang Kristen menjadikan Tuhan hanya sebagai dukun. Dia cari ketika dia butuh. Tuhan, aku ada masalah nih. Tuhan, aku ada pergumulan, Tuhan sembuhkan penyakitku. Berarti kita jadikan Tuhan itu hanya sekedar dukun yang kita butuhkan ketika kita butuh dia. Ketika kita enggak butuh dia, kita cuek dengan dia. Hubungan itu bukan karena untung rugi. Hubungan yang dilandasi dengan untung rugi itu transaksional, itu adalah hukum ekonomi. Kita dengan Tuhan bukan untung rugi. Makanya Bapak Ibu mungkin agak berbeda saya menyatakan firman Tuhan ini. Mengikut Tuhan bukan untung rugi. Kita enggak berbicara tentang apa yang kudapat ikut Tuhan. Karena kalau kita menyadari keselamatan, kita enggak akan tanyakan itu. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada keselamatan. Kalau kita bicara tentang kepada hubungan kita Tuhan dengan untung rugi Bapak Ibu, kita jadikan Tuhan itu adalah rekanan kita ketika kita punya deal-deal di dalamnya. Rekanan bisnis pihak pertama, pihak kedua. Tuhan itu melampaui kita sehingga kita tidak pantas mengatakan dia pihak pertama, kita pihak kedua. Sehingga ada perjanjian di atas, hitam di atas putih, ada deal-dealnya. Enggak. Kita tidak punya kapasitas untuk bertransaksi dengan Tuhan. Makanya ketika tabut Allah ada di rumah Edom, tidak ada transaksional di sana, tidak ada apa yang kudapat. Kenapa kekristenan seringkali kecewa? Karena orientasi kepada apa yang kudapat dari Tuhan. Sehingga ketika mungkin tidak sembuh penyakitnya dia kecewa. Karena ternyata dia belum mengerti makna keselamatan. Ketika kita mengerti makna keselamatan, relasi kita bukan atas dasar untung rugi, tapi atas dasar ekspresi kasih. Orang yang mengasihi tidak berbicara apa untungku, apa rugiku. Tetapi apa yang bisa kulakukan? Rumah menjadi tempat Allah hadir. Ada relasi di sana, dikuduskan, ada penghormatan. Saya yakin Obed-Edom katakan kepada anak-anaknya, ada Tuhan di tempat ini, hargai dia. Dan tabut Allah ini artinya adalah Allah hadir di sana. Pasti saya yakin Obed-Edom kasih tahu kepada anak-anaknya Tuhan hadir, tapi tidak menakut-nakuti anaknya. Seringkali orang menakut-nakuti anaknya dengan Tuhan, nanti marah Tuhan loh, bukan.
Tetapi Tuhan hadir, mari kita hormati dia. Diingatkan. Sehingga ketika mengingat nama Tuhan bukan ketakutan, tapi hormat di dalamnya. Beda Bapak Ibu takut dengan hormat. Jangan takut-takuti. Makanya seringkali kita berkata, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Emang Tuhan manusia. Jangan setarakan level Tuhan dengan manusia. Tuhan tetap Allah yang kudus, Bapak Ibu. Sehingga saya yakin Obed-Edom ini cerita sama anak-anaknya. Apa itu tabut Allah? Kenapa ada di sana 2 loh batu? Dia cerita, Bapak Ibu. Saya yakin ada di sana komunikasi dengan anak sehingga anaknya mengerti. Yang kedua Bapak Ibu, rumah itu adalah tempat kita mentransfer dan mempraktekkan nilai-nilai. Sebenarnya pendidikan pertama itu harusnya di rumah, bukan di sekolah. Jadi maafkan saya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan titipkan anak kita untuk bisa hebat di sekolah, harusnya di rumah dulu. Karena rumahlah tempat mentransfer nilai-nilai kehidupan. Di sanalah kita mempraktekkan bagaimana namanya mengasihi, mengampuni, menerima, menghargai. Di sanalah itu boleh dinyatakan, ditransferkan. Di dalam Ulangan 6, Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Rumah adalah tempat di mana ada kesempatan mentransferkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Makanya maafkan saya bapak-bapak, ibu-ibu, mari bapak-bapak, ibu-ibu banyak belajar firman Tuhan. Supaya kita bisa mengajari anak kita firman Tuhan. Jangan dapatkan itu dari sekolah saja, dari guru agama. Harusnya orang tua, guru agama terbaik, guru terbaik di rumahnya. Transferkan nilai-nilai. Bukan hanya maaf, direpeti. Ya, hanya merepet saja, tapi ada nilai-nilainya. Praktekkan. Jangan sampai nanti kita ajari anak kita Bapak Ibu, tetapi orang tuanya nggak melakukan. Berdoa kau nak, orang tuanya nggak berdoa. Ke gereja kau nak, orang tuanya nggak ke gereja. Kau mengampuni nak, orang tuanya nggak mengampuni. Transferkan nilai-nilai, karena keteladanan itu lebih berdampak daripada begitu banyak nasihat. Karena anak bukan penurut yang baik, tapi peniru yang hebat. Suami menunjukkan bagaimana mengasihi istri di depan anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu, filosofi kehidupan Bapak Ibu, ketika bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, ketika bapak pulang kerja, ya, ketika bapak pulang kerja jangan langsung anaknya yang dicari, istrinya dulu. Istrinya yang dicium keningnya mungkin, kalau yang romantis. Kadang kita ini malu juga romantis Bapak Ibu ya. Jangan langsung anaknya. Karena apa? Ketika langsung istrinya Bapak Ibu, anak bisa melihat dan dia melihat nilai-nilai itu. Oh kayak gini memperlakukan pasangan. Sehingga nanti ketika dia menikah dia akan melakukan hal yang sama. Sepele, tapi ini berdampak. Itu namanya kita menunjukkan ya bagaimana menghargai. Suami ketika dia mengasihi istrinya terlihat oleh anak-anaknya. Ternyata bapakku ini mengasihi. Makanya ketika dia mencari laki-laki dia akan mencari seperti bapaknya. Ketika istri yang hormat kepada suami, ketika laki-laki mencari istri akan berkata, aku ingin seperti mamaku. Bagaimana menghormati. Itu nilai-nilai. Yang harusnya itu ada di rumah. Tapi sekarang dunia yang mendidik kita. Media sosial yang mendidik kita. Karena ketiadaan, keteladanan itu yang terlihat di hari-harinya. Ketika mereka melihat, yang mereka lihat mungkin kadang berantemnya yang mereka lihat. Mereka nggak melihat bagaimana romantisnya pasangan orang tuanya. Tapi yang mereka lihat adalah marah-marahnya saja, sehingga yang terekam di memori mereka hanya marah-marahnya. Image mereka tentang orang tua bukan sesuatu yang mengenakan. Tapi hari ini Bapak Ibu, rumah itu adalah tempat kita mentransfer nilai-nilai dan mempraktekkannya.
Yang berikutnya, rumah itu adalah tempat belajar melakukan peran masing-masing. Di sanalah kita melakukan peran kita. Sebagai suami, sebagai istri, di rumahlah kita lakukan peran itu. Di luar sana bisa bersandiwara, tapi di rumahlah aslinya Bapak Ibu. Orang bisa bersandiwara romantis di luar sana, tapi di rumah kolana berbadai bisa. Tapi mari kita belajar peran masing-masing itu di rumah. Kalau kita ingin seperti keluarga Obed-Edom, home sweet home, mari kita lakukan peran kita. Melatih peran masing-masing, bukan sekedar ada, tapi berfungsi. Bukan sekedar hadir, tapi tahu posisi dan fungsi. Ketika melakukan perannya, wow, luar biasa. Bapak melakukan perannya mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu melakukan perannya sebagai IRT, ibu rumah tangga yang mengelola keuangan dengan begitu baiknya. Sehingga anak-anak bisa mencontoh, wah luar biasa. Mari kita belajar lakukan peran kita di rumah. Di rumahlah tempatnya. Yang terakhir, rumah adalah tempat kesempatan untuk kita salah dan memperbaiki kesalahan. Kadang kita terdidik, Bapak Ibu, saya juga pernah gitu. Kadang kalau ada masalah saya takut cerita sama orang tua. Karena yang pertama dimarahi dulu, benar gak? Anak-anak sini digitukan gak sih? Kadang langsung dimarahi kan? Bukan langsung disapa dulu atau kalau ada masalah langsung, kau yang buat ya, langsung Bapak Ibu dihakimi dia. Padahal rumah adalah tempat melakukan kesalahan. Lebih bagus mereka salah di rumah daripada salah di luar. Rumah adalah tempat kita bisa gagal. Rumah adalah tempat kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Karena rumah adalah tempat di mana ada kesempatan di dalam setiap kesalahan yang kita alami. Saya menemukan banyak kasus, tidak ada berlaku hukum matematika dalam kehidupan. Mungkin kita berkata, kalau dari sononya baik pasti dia baik terus. Tidak juga. Mungkin kita berkata, kalau hidupnya baik, orangnya baik, tidak juga. Bapak Ibu siapa yang punya sawah? Saya yakin ketika menanam padi, tumbuh lalang. Benar Nambur ya? Enggak pernah nanam lalang kan? Tapi ketika kita nanam padi, ada saja lalang yang tumbuh. Kita enggak pernah nanam lalang. Dan kalau kita nanam lalang, enggak tumbuh padi. Lucu. Artinya apa Bapak Ibu? Melakukan yang baik saja, enggak selalu hasilnya baik. Jadi 1 tambah 1 enggak 2. Bisa jadi 5, 6, 7 dan bisa jadi rusak dia. Kita tidak bisa memvonis hidup seseorang hanya karena kegagalannya. Kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ini gagal ini hanya karena dia membuat kesalahan. Tapi biarlah rumah, tempat di mana kita boleh salah, tapi diperbaiki di sana. Kalau dia nggak boleh salah di rumah, dia akan buat salah di luar. Karena ketika dia salah di luar, dia diterima di luar. Biarlah rumah tempat anak-anak salah. Ketika dia mungkin melakukan kesalahan sebagai anak, biarlah dikasih kesempatan. Kadang saya harus gagal dulu, baru saya menemukan makna di dalamnya. Dan saya bersyukur Tuhan tidak pernah mengambil kasih karunia-Nya ketika kita gagal. Tapi seringkali di rumah divonis, kamu gak pantas, kamu gak layak. Tapi hari ini, mari jadikan rumah kita menjadi tempat di mana Tuhan berkarya dalamnya. Ketika kita menjadikan rumah tempat di mana kita ada kesempatan memberi ruang untuk kesalahan itu. Suami bisa salah, istri bisa salah, orang tua bisa salah, anak bisa salah. Kadang cara mendidik kita salah, di sanalah kesempatan memperbaikinya. Jangan ngotot dengan kesalahan. Jangan ngotot dengan kesalahan. Seringkali kita ngotot dengan kesalahan, kita paksa. Bapak Ibu ada lelucon bodoh dikatakan gitu ya. Jadi anak muda, 2 orang anak muda, full story namanya, cerita bodoh lah gitu Bapak ya. Dia buka pintu, dia tarik-tarik, gak bisa Bapak Ibu, dia paksa sekuat tenaganya gak bisa. Dia minta bantuan kepada orang, dia tarik gak bisa. Sampai akhirnya dia lemah, dia menyerah. Orang yang kedua dia datang Bapak Ibu, dia gak perlu capek-capek, dia hanya dorong pintu itu. Terbuka. Kadang kita memaksa dengan cara kita terus, padahal kita tahu itu nggak bisa, kita paksa sampai akhirnya kita kehabisan cara, kita menyerah, ternyata kita gagal karena kita nggak mau memulai dengan cara yang baru. Kesalahan itu membuat kita menemukan cara yang baru. Mari kita kembali ke rumah kita dan kita bangun rumah itu menjadi suasana Tuhan di dalamnya. Kalau hari-hari di rumah kita rawan konflik, seringkali masalah, sekarang yuk kita bersama-sama kita bangun rumah ini.
Jangan kita bahagia di luar sana, sampai di rumah kita keropos. Rumah ini yang perlu kita bangun bersama-sama. Rumah Bapak Ibu, jadikan rumah itu seperti rumah Obed-Edom. Seisi rumah diberkati oleh Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Oleh karena itu, jadikan rumah kita surga kita. Amin. Jadikan rumah kita tempat di mana kita mengalami anugerah Tuhan. Jadikan rumah kita tempat di mana ada ekspresi kasih Tuhan di dalamnya. Ada tawa bersama, ada menangis bersama, ada bergumul bersama. Kalau hari-hari ini rumah sudah mulai ditinggalkan, sekarang yuk kembali ke rumah. Bapak-bapak kembali ke rumah. Malam hari adalah waktu yang berkualitas untuk bersama dengan keluarga. Ibu-ibu kembali ke rumah, anak-anak muda. Kalau malam-malam kau keluyuran gak jelas, kembali ke rumah. Di sana boleh berekspresi, mengekspresikan kasih. Saya rindukan kita bersama-sama mengalaminya. Jadikan rumah kita tempat di mana kita menikmati anugerah Tuhan.